Baik, saya Idewa Gede Krisna Cipta Paramarta dengan NIM Akhir 235 akan membahas materi tentang konsep neraca pembayaran internasional. Bank Indonesia mendefinisikan neraca pembayaran sebagai suatu catatan sistematik dari seluruh transaksi ekonomi antara penduduk dengan bukan penduduk pada waktu tertentu, di mana penduduk yang dimaksud adalah suatu unit ekonomi baik yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara. Sekurang-kurangnya 1 tahun yang pusat kegiatan ekonominya berada pada negara domisili tersebut. Maka dapat disimpulkan, neraca pembayaran internasional merupakan suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara yang lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi ekonomi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah dan pembayaran transaksi lainnya. Adapun neraca pembayaran internasional memiliki berbagai kegunaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional oleh suatu negara. Yang kelima, sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan. Yang keenam, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi dan pertumbuhan GDP. Perkenalkan, saya Cokorda Bisma Putra, NIM Akhir 174. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Struktur Neraca Pembayaran Internasional. Jadi, dalam suatu neraca pembayaran tentu akan dilakukan sebuah pencatatan guna memberikan informasi penting terkait perekonomian suatu negara. Jadi, sistem pencatatan pada neraca pembayaran itu ada debit dan kredit. Jadi, debit yang dimaksud di sini adalah bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Sedangkan kredit yang dimaksud yaitu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari neraca pembayaran internasional menurut Bank Indonesia. Jadi menurut Bank Indonesia, struktur neraca pembayaran internasional ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama ada transaksi berjalan. Jadi transaksi berjalan ini mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, pendapatan primer dan pendapatan sekunder dengan bukan penduduk. Jadi transaksi berjalan ini terdiri atas yang pertama ada transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi transaksi ekspor atau impor barang, termasuk juga dengan barter. Jadi jenis barang yang dikelompokkan menjadi migas dan non-migas atau menurut standar BPM 6 dibagi atas yang pertama ada barang dagangan umum, termasuk barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut. Yang kedua ada merchanting, yang ketiga ada emas non-moneter. Selanjutnya ada transaksi jasa. Jadi transaksi jasa ini mencakup transaksi penyediaan jasa oleh penduduk Indonesia kepada bukan penduduk atau kita sebut juga ekspor, dan oleh bukan penduduk kepada penduduk Indonesia atau biasa kita sebut dengan impor. Jadi sesuai BPM 6, transaksi jasa terbagi atas 12 komponen, yaitu yang pertama ada jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa pengangkutan atau transportasi, perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa finansial termasuk FISIM, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural dan rekreasi, serta jasa dari pemerintah itu sendiri. Selanjutnya ada transaksi pendapatan primer. Jadi transaksi pendapatan primer ini merupakan perolehan atau hasil yang ditimbulkan dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. Penerimaan pendapatan mengacu pada
hasil yang diperoleh dari penyediaan tenaga kerja atau modal finansial Indonesia kepada bukan penduduk dan sebaliknya. Selanjutnya ada transaksi pendapatan sekunder. Jadi transaksi pendapatan sekunder ini merupakan entry lawan atau kontra entry dari transaksi sumber daya yang diberikan tanpa timbal balik, misalnya berupa hadiah, pajak, atau hibah. Baik, selanjutnya ada transaksi modal dan finansial. Jadi yang dimaksud dengan transaksi modal adalah berupa pencatatan transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Sedangkan transaksi finansial umumnya mencatat investasi asing pada aset finansial domestik. Jadi investasi ini terbagi atas 4 kelompok berdasarkan jenis investasinya, yaitu yang pertama ada investasi langsung, yang dimana suatu transaksi sebagai investasi langsung asing di Indonesia atau foreign direct investment in Indonesia atau penanaman modal asing PMA jika investor asing menanamkan modalnya untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia. Selanjutnya ada investasi portofolio atau portfolio investment, di mana investasi portofolio ini bersifat jangka pendek dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau disebut dengan capital gain dari investasi di surat-surat berharga. Yang ketiga ada derivatif finansial atau financial derivatif, yaitu berisi pencatatan derivatif dari instrumen finansial yang mencakup option termasuk waran dan derivatif lainnya, yaitu forward, future, dan swap. Transaksi yang dicatat antara lain biaya pembelian, option atau derivatif lainnya. Jadi yang keempat ada investment lainnya atau other investment. Jadi berisi semua jenis investasi finansial selain yang tercatat dalam 2 kategori investasi sebelumnya. Jadi di sisi kewajiban, sebagian besar investasi lainnya merupakan transaksi pinjaman luar negeri, pemerintah maupun swasta, dan utang dagang atau trade credit dari eksportir barang dan jasa di luar negeri. Jadi adapun sisi aset investasi lainnya yang didominasi oleh simpanan penduduk di perbankan luar negeri dan piutang dagang eksportir Indonesia ke pembeli luar negeri. Selanjutnya ada reserve account. Jadi reserve account ini merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta asing. Yang keempat ada transaksi moneter atau monetary account. Jadi neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Jadi cadangan tersebut bisa berupa emas maupun valuta asing lainnya. Jadi selain memiliki beberapa manfaat, neraca pembayaran internasional juga memiliki beberapa fungsi dalam suatu negara. Yang pertama yaitu fungsi sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti ekspor impor, utang piutang, penanaman modal di dalam maupun di luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut dengan neraca pembayaran itu sendiri. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter maupun dan fiskal. Jadi di neraca pembayaran bisa dilihat jumlah dari cadangan devisa. Jadi kalau cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa ataupun menghemat devisa. Fungsi selanjutnya ada sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir atau fungsi terakhir sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Materi yang selanjutnya yaitu peran Bank Sentral dalam neraca pembayaran internasional. Bank Indonesia yang merupakan lembaga penyusun NPI menyajikan dalam 2 bentuk penyajian, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. NPI penyajian standar sampai saat ini masih disusun terutama untuk disampaikan ke IMF. Sementara itu, untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan, baik di sektor real, fiskal maupun moneter, seperti penyusunan rencana anggaran dan realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara, serta penyusunan program moneter, Bank Indonesia
Indonesia juga menyusun NPI penyajian analitis. Dalam penyusunan statistik NPI penyajian analitis, terdapat beberapa rincian komponen di luar penyajian standar. Misalnya, transaksi barang dan jasa dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok migas dan non-migas. Selain itu, dalam transaksi jasa dimunculkan jasa untuk keperluan hibah haji, dan dalam transaksi financial account dimunculkan data pinjaman yang dikelompokkan menjadi pinjaman pemerintah dan pinjaman swasta. Selanjutnya, pinjaman pemerintah dikelompokkan lebih lanjut lagi menjadi pinjaman dari CGI dan dari luar CGI. Sumber data dalam penyusunan NPI berasal dari berbagai sumber, baik dalam Bank Indonesia maupun dari luar Bank Indonesia. Untuk rincian sumber data NPI penyajian standar dan analitis yaitu: pertama, ekspor dan impor non-migas bersumber pada dokumen ekspor, pemberitahuan ekspor barang, dan impor, pemberitahuan impor barang. Yang kedua, ekspor dan impor migas bersumber pada laporan dan informasi dari lembaga terkait seperti Direktorat Minyak dan Gas Bumi serta Pertamina. Yang ketiga, jasa non-migas, income dan transfer bersumber pada laporan dan informasi dari berbagai sumber seperti Departemen Agama, Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Bank Indonesia, PT Garuda, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta perbankan. Nah, yang keempat, jasa migas bersumber pada laporan dan informasi yaitu dari Departemen Pertambangan dan Energi, Pertamina, serta perusahaan kontraktor migas. Dan yang terakhir, data transaksi modal dan keuangan bersumber antara lain dari Bank Indonesia, Bappenas, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pertamina, PT Garuda, dan perbankan. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan neraca pembayaran yaitu: pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, di mana peranan sektor eksternal ini tercermin dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Dari neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Dan yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Nah, dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Dari catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara, di mana bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya apabila terjadi defisit neraca pembayaran. Yang selanjutnya dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus dan defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Dan yang terakhir, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik. Nah, pendapatan nasional statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran internasional. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah analisis keterkaitan NPI, neraca bank sentral, dan bank umum dalam keseimbangan ekonomi. Terdapat beberapa konsep keseimbangan ekonomi dalam neraca pembayaran internasional, neraca bank sentral, dan bank umum.
Konsep keseimbangan neraca pembayaran bukan dilihat dari sisi neraca itu sendiri, melainkan dilihat dari komponen tertentu yang ada dalam neraca pembayaran, sehingga akan terlihat apakah neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit, di mana untuk menyeimbangkannya diperlukan komponen selisih yang belum diperhitungkan, yaitu error dan omission, yang merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai transaksi kredit daripada suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama dengan transaksi debitnya. Berikut merupakan konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu yang pertama, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka neraca pembayaran negara bersangkutan mengalami surplus. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua adalah konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Untuk menentukan surplus atas defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan, dan transfer lebih besar daripada impor barang, jasa, penghasilan, dan transfer. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga adalah konsep basic balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction yaitu pos-pos dalam transaksi berjalan dan komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Yang terakhir adalah konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal, dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk lebih menjelaskan konsep keseimbangan tersebut, skema di bawah ini menjelaskan letak garis pemisah antara pos-pos yang menyebabkan terjadinya surplus dengan pos yang menampung surplus atau defisit neraca pembayaran. Secara umum, apabila kita ingin mengkaji lebih mendalam terkait pengaruh neraca pembayaran luar negeri bagi Indonesia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran, karena pengaruh daripada neraca pembayaran terlihat secara jelas pada proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Dalam menyeimbangkan neraca pembayaran, maka dilakukan proses yang berkaitan dengan komponen-komponen berikut. Yang pertama, ada tingkat harga. Neraca pembayaran yang surplus dapat menyebabkan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, jika neraca pembayaran defisit akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pertambahan uang yang beredar menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya, berkurangnya uang yang beredar akan menyebabkan penurunan harga. Surplus neraca pembayaran akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Harga naik dan inflasi yang akan mengakibatkan daya saing produsen dalam negeri akan menurun dibandingkan produsen luar negeri. Hal ini akan meningkatkan impor daripada ekspor. Yang kedua ada tingkat kurs. Dalam penyeimbangan melalui tingkat kurs ini adalah devaluasi untuk defisit dan revaluasi untuk surplus. Proses ini dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan devaluasi, yaitu kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor suatu negara dengan menambah devisa suatu negara. Yang ketiga ada tingkat bunga. Proses penyeimbangan kembali neraca pembayaran melalui proses tingkat bunga pada dasarnya bekerja melalui perubahan neraca investasi atau neraca modal. Perubahan jumlah uang yang beredar dengan demikian akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika suku bunga naik, maka nilai investasi akan menurun. Begitu pula sebaliknya, jika suku bunga turun, maka nilai investasi akan menaik. Yang terakhir ada sektor moneter. Pendekatan sektor moneter neraca pembayaran menganggap bahwa timbulnya ketidakseimbangan neraca pembayaran karena ketidakseimbangan portofolio, yaitu saldo kas yang terjadi, berbeda dengan saldo kas yang diinginkan masyarakat. Menyamakan saldo kas yang terjadi dengan yang diinginkan, inilah yang menyebabkan timbulnya ketidaksengajaan neraca pembayaran yang berfluktuasi kurs valuta asing. Materi selanjutnya adalah defisit dan surplus neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran, terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit.
Defisit terjadi apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor. Sedangkan apabila jumlah ekspornya lebih besar daripada impor, posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus. Neraca pembayaran dengan suatu negara juga dapat dikatakan seimbang apabila stok nasional atau cadangan devisa tidak berubah dan tidak ada aliran modal atau pinjaman akomodatif. Pada umumnya, neraca pembayaran akan dikatakan sehat jika mengalami surplus, dan neraca pembayaran akan dikarenakan kurang sehat jika mengalami defisit. Akan tetapi, tidak selamanya defisit neraca pembayaran berarti kurang sehat atau membahayakan. Hal ini harus dilihat pada komponen yang mengalami defisit. Jika defisit terdapat pada transaksi berjalan, maka untuk menutup defisit tersebut harus ditimbangkan penerimaan pada transaksi modal. Misalnya dengan cara mencari pinjaman luar negeri atau menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Demikian pula, jika penyebabnya defisit tersebut pada komponen transaksi berjalan, maka untuk menyehatkan atau menutup defisit tersebut harus diusahakan meningkatkan pada komponen transaksi berjalan. Misalnya, dengan meningkatkan ekspor barang dan jasa, dan sebagainya. Selain itu, cadangan devisa yang tertumpuk terus-menerus akan kurang berarti karena surplus neraca pembayaran tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah dampak neraca pembayaran internasional terhadap perekonomian negara. Yang pertama, ada dampak neraca pembayaran surplus. Secara ekonomi, neraca pembayaran yang surplus akan berpengaruh terhadap tingkat harga dalam negeri, yaitu mempunyai pengaruh inflator, mendorong atau menjurus ke arah kenaikan harga atau inflasi. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan permintaan yang efektif. Yang kedua, ada dampak neraca pembayaran defisit. Apabila neraca pembayaran suatu negara mengalami defisit, maka dampak yang akan terjadi yaitu, yang pertama, produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Yang kedua, pendapatan negara sedikit, sehingga utang negara bertambah besar. Yang ketiga, perusahaan banyak yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat. Akibat dari perusahaan banyak yang melakukan tindakan PHK kepada karyawannya. Ketiga dampak di atas tersebut, pengaruh deflator yang mendorong atau menjurus ke arah penurunan harga atau deflasi. Dan yang ketiga, ada dampak neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran yang seimbang tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, sehingga apabila suatu negara tidak dapat mencapai surplus dalam neraca pembayaran, maka minimal harus dalam kondisi seimbang. Dengan demikian akan dapat menghindari neraca pembayaran yang defisit. Dan materi yang terakhir adalah kebijakan bank sentral dalam neraca pembayaran internasional. Di era perekonomian global seperti ini, interaksi ekonomi antar berbagai negara merupakan salah satu aspek yang menjadi faktor dari perkembangan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi ketergantungan antar negara, maka akan semakin terbuka perekonomian negara tersebut, sehingga akan menimbulkan dampak yaitu semakin tinggi transaksi perdagangan antar negara. Terdapat konsekuensi dalam penerapan perekonomian terbuka, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, terutama kebijakan moneter. Semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan suatu negara, maka semakin besar pula foreign capital flows atau aliran dana luar negeri, sehingga dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila terjadi capital outflow, maka akan terjadi pengurangan jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi capital inflow, maka akan semakin tinggi jumlah uang yang beredar. Maka dari itu, kebijakan moneter perlu diterapkan guna mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Bank sentral melakukan kontraksi moneter guna mengurangi jumlah uang yang beredar apabila terjadi aliran dana dari luar negeri yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, Bank sentral melakukan ekspansi moneter guna meningkatkan jumlah uang yang beredar apabila terjadi aliran dana luar negeri keluar yang tinggi. Dengan melakukan kontraksi maupun ekspansi bank sentral dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan suku bunga dalam negeri.
dan perubahan tersebut dapat meningkatkan atau menurunkan interest rate differential sehingga mendorong capital outflow maupun capital inflow.